Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau jelasin tugas mind mapping aku yang judulnya Agresi Militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Kronologis agresi militer Belanda 1. Konferensi pers pada malam 20 Juli di Istana, di mana Gubernur Jenderal Van Mook mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya polisionil Belanda pertama. Belanda berhasil menerobos daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara. Dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Selain itu juga, mereka berhasil menguasai daerah-daerah penghasil minyak yang berharga di sekitar kota Palembang. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Nah, sekarang latar belakangnya nih. Perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan penafsiran ketentuan dalam persetujuan Linggarjati makin memuncak. Belanda tetap mendasarkan tafsir pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942. Upaya penyelesaian agresi militer Belanda 1. Pada tanggal 28 Juli, India melalui Perdana Menteri Nehru mengumumkan bahwa India akan menyerahkan situasi Indonesia kepada PBB. 2 hari kemudian, India dan Australia membawa pertikaian antara Indonesia dan Belanda ke hadapan PBB. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Penghentian permusuhan ini dilakukan dengan dibentuknya Komisi 3 Negara KTN. Dan pada tanggal 8 Desember, KTN mengadakan sidang resminya yang pertama dengan delegasi Republik. KTN berhasil mempertemukan kembali kedua belah pihak untuk menandatangani persetujuan senjata-senjata dengan prinsip politik yang telah disetujui bersama dengan disaksikan KTN di atas kapal Renville pada 17 Januari 1948. Dampak agresi militer Belanda 1 terhadap pihak Indonesia. Dampak positifnya, perjuangan bangsa Indonesia memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat internasional. Setelah perjanjian Linggarjati, Perdana Menteri Sultan Syahrir mengirim sebuah delegasi yang dipimpin Ki Haji Agus Salim ke negara-negara Islam di Timur Tengah. Tujuannya adalah untuk mendapat dukungan dari negara-negara Arab atas kemerdekaan Indonesia. Misi tersebut berhasil dengan gemilang. Semua negara-negara Arab yang dikunjungi menyatakan pengakuan de jure atas kedaulatan Indonesia. Dampak negatifnya adalah wilayah kekuasaan Republik Indonesia semakin sempit. Stabilitas politik dan pemerintah menjadi terganggu. Kekuatan tentara Republik Indonesia semakin terjepit. Adapun dampak agresi militer Belanda 1 terhadap pihak Belanda, dampak positifnya yaitu wilayah kekuasaan Belanda semakin luas. Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting di Jawa Barat, Jawa Tengah bagian utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Secara politik, militer, maupun ekonomi jelas memberi keuntungan besar bagi Belanda. Mendudukan atas daerah-daerah baru yang berhasil mereka kuasai itu yang oleh Belanda dijadikan landasan bila nanti diadakan perundingan dengan Republik Indonesia. Dengan begitu, Belanda akan merasa memiliki posisi
yang lebih menguntungkan. Belanda berhasil memperlemah pemerintah Republik Indonesia dan kekuatan tentara RI. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan reaksi penentangan dari dunia internasional, terutama PBB, berkurangnya dukungan negara-negara yang sebelumnya jadi sekutu Belanda. Mungkin segitu saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.